menjelaskan mengenai pengertian distribusi. Nah, apa sih distribusi? Jadi menurut KBBI, distribusi adalah penyaluran, pembagian, pengiriman kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat tertentu. Sedangkan dalam ahli ekonomi mengartikan bahwasanya distribusi adalah proses penyaluran hasil produksi yang berupa barang maupun jasa dari produsen ke konsumen guna memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini kesimpulannya adalah bahwa distribusi itu merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan barang maupun jasa dari seseorang ke orang lain maupun dari satu organisasi ke organisasi yang lain guna memenuhi kebutuhan hidup manusia. Setelah itu ada jenis-jenis distribusi. Di sini jenis-jenis distribusi dibagi menjadi 3, yakni ada distribusi langsung, distribusi semi langsung, dan distribusi tidak langsung. Yang pertama ada distribusi langsung, yakni kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen secara langsung dan tanpa melalui perantara. Contohnya seperti penjual bakso yang memberikan dagangannya kepada konsumen yang membelinya. Kemudian ada distribusi semi langsung, yakni kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen melalui pihak ketiga. Contohnya seperti perusahaan roti yang lokasinya berdekatan dengan warung maupun toko tertentu, di mana banyak konsumen yang membeli roti tersebut, maka perusahaan akan langsung mendistribusikan rotinya melalui warung maupun toko tersebut. Yang terakhir ada distribusi tidak langsung, yakni kegiatan menyalurkan barang dari tangan produsen ke tangan konsumen melalui beberapa perantara. Dalam hal ini, produsen menjual terlebih dahulu barangnya kepada perantara seperti agen maupun grosir, kemudian perantara tersebut menjualnya kepada pedagang eceran, baru kemudian pedagang eceran menjual barang tersebut kepada konsumen. Cara ini seringkali dipakai oleh perusahaan yang sudah memiliki modal besar. Next, ada distribusi dalam Islam. Distribusi sangat penting dalam membentuk kesejahteraan. Dampak dari distribusi pendapatan bukan hanya pada aspek ekonomi, namun juga berimbas pada aspek politik dan juga sosial. Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian lebih kepada distribusi pendapatan dalam masyarakat. Islam juga memberikan sisi perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya, seperti dalam hal jual beli, utang piutang, dan lain sebagainya. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak bergantung pada sektor produksi saja, tetapi juga pada pendistribusian yang merata. Suatu kekayaan dapat diproduksi oleh negara dalam jumlah yang fantastis, namun jika sistem pendistribusiannya tidak didasari pada prinsip yang adil, maka negara tersebut tidak akan dapat menggapai kemakmuran. Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam yaitu mencakup pengaturan kepemilikan atas unsur produksi dan unsur kekayaan. Ekonomi Islam datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan, yang mana mencakup berbagai hal dalam kehidupan. Secara umum, dapat dikatakan bahwa distribusi dalam Islam memiliki sistem yang adil bersama dalam merealisasikan tujuan demi kemaslahatan umum. Selanjutnya, kita beralih pada pengertian pendapatan. Pendapatan didefinisikan menurut beberapa ahli sebagai berikut. Pendapatan adalah aliran masuk atau kenaikan lain aktiva suatu badan usaha atau pelunasan utang atau kombinasi dari keduanya selama suatu periode yang berasal dari penyerahan atau pembuatan barang, penyerahan jasa, atau dari kegiatan yang lain yang merupakan kegiatan dalam suatu usaha menurut Zaki Baridwan dalam buku Intermediate Accounting. Selanjutnya, pendapatan dapat didefinisikan secara umum sebagai hasil dari suatu perusahaan. Hal itu biasanya diukur dalam suatu harga pertukaran yang berlaku. Pendapatan diakui setelah kejadian penting atau setelah proses penjualan pada dasarnya telah diselesaikan. Dalam praktek ini, biasanya pendapatan diakui pada saat penjualan, menurut Eldon X. Henderson. Selanjutnya, pendapatan adalah hasil penjualan barang dan jasa yang dibebankan pada langganan atau mereka yang menerima, menurut Sofyan Syafri Harabab. Dan masih banyak lagi definisi pendapatan menurut beberapa ahli. Selanjutnya yaitu masuk pada sumber-sumber pendapatan. Yang pertama, transaksi modal atau pendapatan yang mengakibatkan adanya tambahan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham. Yang kedua, laba dari penjualan aktiva yang bukan berupa barang dagangan seperti aktiva tetap, surat-surat berharga, atau penjualan anak
cabang perusahaan. Yang ketiga, hadiah, sumbangan, atau penemuan. Ini bisa berupa warisan atau lain sebagainya. Yang keempat, penyerahan produk perusahaan, yaitu aliran penjualan produk. Selanjutnya, beralih pada pendapatan dalam Islam. Pendapatan dalam Islam adalah penghasilan yang halal akan membawa keberkahan yang diturunkan Allah. Kriteria dalam pendapatan dalam Islam, yang pertama yaitu halal, yang kedua adalah thayyib atau bisa disebut baik dan bergizi. Halal yang telah ditetapkan Allah, sedangkan thayyib adalah yang tidak membahayakan tubuh dan akal manusia. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 114 yang memiliki arti, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya saja menyembah. Jadi pendapatan dalam Islam adalah suatu transaksi yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah dijelaskan dalam ekonomi Islam. Pembahasan mengenai pengertian distribusi pendapatan ini tidak akan lepas dari pembahasan mengenai konsep moral ekonomi yang dianut oleh masyarakat. Di samping itu juga tidak bisa lepas dari model instrumen yang diterapkan oleh individu maupun oleh negara. Dalam menentukan sumber-sumber maupun cara-cara pendistribusian pendapatannya, konsep distribusi dalam Islam ini tidak hanya mengedepankan aspek ekonomi saja, melainkan juga mengedepankan bagaimana cara agar pendapatan ini dapat terdistribusi penggunaan potensi kemanusiaannya yang berupa penghargaan hak hidup dalam kehidupan. Selanjutnya, konsep distribusi dalam Islam ini juga mengedepankan keadilan dan kesejahteraan. Islam mengarahkan mekanisme berbasis spiritual dalam pemeliharaan keadilan sosial pada setiap aktivitas ekonomi. Hal ini karena ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah hal yang mendasari hampir semua konflik individu maupun konflik sosial. Keadilan tersebut berkaitan dengan keadilan distribusi secara geografis dan tanpa pendesentralisasi pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat. Selanjutnya, Islam juga mengedepankan adanya jaminan pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masalah dalam distribusi pendapatan. Masalah tersebut antara lain, yang pertama bagaimana mengatur adanya pendistribusian pendapatan. Yang kedua, apakah distribusi pendapatan yang dilakukan ini sudah mengarah pada pembentukan masyarakat yang mempunyai pendapatan yang sama. Yang ketiga, siapa yang menjamin adanya distribusi pendapatan ini di masyarakat. Untuk menjawab masalah ini, Islam telah menganjurkan untuk mengerjakan zakat, infak, dan sedekah. Kemudian Baitul Mal membagikan kepada orang yang membutuhkan untuk meringankan masalah hidup orang lain dengan cara bantuan langsung maupun tidak langsung. Islam juga mengarahkan distribusi pendapatan ini sama rata. Letak pemerataan dalam Islam adalah keadilan atas dasar maslahah, di mana antara satu orang dengan orang lain dalam kedudukan sama atau berbeda, mampu atau tidak mampu, saling menyantuni, menghargai, dan menghormati peran masing-masing. Semua keadaan di atas ini akan terrealisasi bila masing-masing individu sadar terhadap eksistensinya di hadapan Allah. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan mengenai prinsip-prinsip distribusi pendapatan dalam sistem ekonomi Islam. Jadi dalam prinsip-prinsip distribusi ini terdapat 3 prinsip. Yang pertama adalah prinsip keadilan dan pemerataan, yang kedua prinsip persaudaraan dan kasih sayang, dan yang ketiga adalah prinsip solidaritas sosial. Saya akan menjelaskan tentang prinsip keadilan dan juga pemerataan. Jadi dalam prinsip ini mengandung maksud yang pertama adalah kekayaan tidak boleh dipusatkan pada sekelompok orang saja, tetapi harus tersebar kepada seluruh masyarakat, terlepas dari tingkatan sosial, kepercayaan, dan juga warna kulit. Yang kedua adalah hasil-hasil produksi yang bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil. Dan yang ketiga adalah Islam tidak mengizinkan tumbuhnya harta kekayaan yang melampaui batas yang tidak wajar, apalagi jika diperoleh dengan cara yang tidak benar. Untuk mengetahui pertumbuhan dan pemusatan, Islam melarang penimbunan harta dan juga memerintahkan untuk membelanjakannya demi kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, tentang prinsip persaudaraan dan juga kasih sayang. Dalam prinsip ini, distribusi harta kekayaan ini sesungguhnya sangat memperhatikan tentang
zakat, wakaf, sedekah, infak, nafkah, waris, dan sebagainya untuk diberikan kepada umat Islam. Dalam prinsip persaudaraan dan kasih sayang ini bukan berarti bahwa umat Islam tidak boleh melakukan aktivitas ekonomi dengan non-muslim. Islam memperbolehkan umatnya bertransaksi dengan siapapun asalkan tetap berjalan dengan prinsip-prinsip transaksi Islam yang tanpa membeda-bedakan agama, ras, dan juga bangsa. Islam juga menganjurkan persaudaraan dan kasih sayang dalam pendistribusian agar umat Islam ini menjadi kuat baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip solidaritas sosial. Dalam prinsip ini mengandung beberapa elemen. Yang pertama adalah sumber daya alam harus dinikmati oleh semua makhluk Allah. Yang kedua, adanya perhatian terhadap fakir miskin terutama oleh orang-orang kaya. Yang ketiga, kekayaan tidak boleh dinikmati dan hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Yang keempat, adanya perintah untuk berbuat baik kepada orang lain. Yang kelima, umat Islam yang tidak punya kekayaan dan dapat menyumbangkan tenaganya untuk kegiatan sosial. Yang keenam, larangan berbuat baik karena ingin dipuji orang atau biasa disebut riya. Selanjutnya adalah larangan memberikan bantuan yang disertai dengan perilaku menyakiti. Selanjutnya, distribusi zakat harus diberikan kepada orang-orang yang telah disebutkan dalam Al-Quran sebagai pihak yang memang benar-benar berhak menerima zakat atau disebut mustahik. Yang selanjutnya, anjuran untuk mendahulukan distribusi harta kepada orang yang menjadi tanggungan, kemudian kepada masyarakat. Selanjutnya, anjuran agar distribusi disertai dengan doa agar tercapai ketenangan batin dan kestabilan ekonomi masyarakat. Dan yang terakhir adalah larangan berlebihan atau boros dalam distribusi ekonomi di kalangan masyarakat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang instrumen distribusi dalam sistem ekonomi Islam. Jadi, dalam instrumen ini terdapat 3 hal. Yang pertama adalah zakat sebagai model distribusi wajib individu. Yang kedua, wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat. Dan yang ketiga adalah waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Yang pertama, saya akan membahas tentang zakat sebagai model distribusi wajib individu. Jadi, zakat ini memiliki posisi potensial sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim. Zakat ini hukumnya adalah fardhu ain bagi kita umat Islam yang beriman dan bertakwa. Dengan zakat, insya Allah kita mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan dengan adil. Yang kedua adalah wakaf sebagai instrumen distribusi individu untuk masyarakat. Wakaf ini artinya adalah menghentikan atau menahan perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakaf ini sebenarnya dapat meliputi berbagai benda, mulai dari tanah maupun non tanah, asal bendanya ini tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya. Dan yang terakhir adalah waris sebagai instrumen distribusi dalam keluarga. Jadi waris ini sama dengan firqah, yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang bersifat materi dan non-materi. Menurut hukum waris Islam, harta milik orang lain yang telah meninggal ini dibagi kepada keluarga terdekat, yaitu anak laki-laki atau perempuan, saudara, ibu bapak, suami istri, dan saudara lain. Jika seseorang ini tidak mempunyai keluarga, maka harta bendanya ini dapat diambil alih oleh negara. Dengan demikian, waris ini bertujuan untuk menyebarluaskan pembagian kekayaan dan mencegah penimbunan harta dalam bentuk apapun. Masuk pada materi kita yang terakhir dalam konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam, yaitu tujuan distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Jadi ekonomi Islam ini datang dengan sistem distribusi yang merealisasikan beragam tujuan, mencakup berbagai bidang kehidupan, di mana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam ini dapat dikelompokkan kepada 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan dakwah, yang kedua tujuan pendidikan, yang ketiga tujuan sosial, dan yang keempat adalah tujuan ekonomi. Jadi dalam tujuan dakwah ini, dalam distribusi pendapatan ini dapat dilihat dari penyaluran zakat. Contohnya saja, untuk yang menerima zakat, maka beliau akan bertambah kuat iman dan keislamannya.
Begitu juga terhadap para muzaki yang menyerahkan sebagian hartanya karena Allah, berarti mereka meneguhkan jiwa mereka kepada iman dan ibadah. Yang kedua adalah tujuan pendidikan. Secara umum tujuan yang terkandung pada distribusi pendapatan dalam perspektif ekonomi Islam adalah pendidikan akhlakul karimah, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain, serta mensucikan diri dari akhlakul mazmumah, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga adalah adanya tujuan sosial. Tujuan sosial ini sangat penting dalam distribusi pendapatan karena yang pertama dapat memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas dalam masyarakat muslim. Yang kedua adalah mengutamakan ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan masyarakat. Dan yang ketiga adalah mengikis sebab kebencian dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat aman dan tentram. Dan yang terakhir adalah mewujudkan keadilan di tengah masyarakat. Selanjutnya pada tujuan ekonomi, yang pertama adalah mengembangkan pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak sunnah maupun infak wajib. Dan yang kedua adalah memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhinya kebutuhan modal usaha mereka. Yang ketiga adalah memberi andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi karena tingkat kesejahteraan ekonomi sangat berkaitan dengan tingkat konsumsi. Yang keempat adalah penggunaan terbaik dari sumber-sumber ekonomi. Sekian penjelasan saya tentang konsep distribusi pendapatan dalam ekonomi Islam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.